my God, ini berita sekarang tuh ada-ada aja. Kemarin penyakit, ini penyakit lagi. Galau banget ya. Denayu kenapa sih mukanya dari tadi kok cemberut terus? Ini loh Mas, habis lihat Instagram, katanya tuh di banyak banget yang ternak yang kena penyakit. Kan Denayu juga panik Mas. Penyakit? Penyakit apa Denayu kok sampai paniknya begitunya fenomenal sih sampai seantero raya denger loh. Katanya sih penyakitnya nular ya, namanya tuh apa ya? Antraks itu loh Mas. Oh Iya. alah. Emangnya kenapa sama penyakit antraks Den? Coba cerita dong sama Mas Barup. Ya udah sini duduk dulu, masa kita jauh-jauhan sih kayak orang bertengkar? Iya iya. Gini loh Ya, Mas. gimana? Di IG tuh banyak banget, rame katanya ada penyakit yang nular namanya antraks. Kan Denayu panik. Oh alah, gitu tuh Denayu. Tuh gimana ya Mas Barup juga lagi pusing yang ngatasinnya Denayu soalnya belum pernah tuh. Penyakit antraks tuh apa ya di kandangnya Mas Barup juga sapinya alhamdulillah sehat-sehat semua. Ya kan sekarang kita nggak tahu ke depannya nanti gimana loh Mas. Kan bisa aja kena, apalagi kan kalau penyakit nular gini cepet nularnya. Ya udah wes, gini weh. Kan Mas Barup juga nggak sekolah, Mas Barup kan juga cuma lulusan SD. Tapi Mas Barup kan punya relasi banyak. Gimana kalau Widih. nanti tak teleponin aja sama apa itu Balai Besar Veteriner Wates. Balai Besar Veteriner Wates. Iya dong. Boleh Mas Barup banget. punya loh. Veteriner itu kan yang Iya, tentang kesehatan ternak itu kan? Iya betul. Oke boleh deh. Ya udah, sambil nanti Mas Barup teleponin, terus sambil juga kita jalan-jalan aja gimana? Boleh, mau kemana? Ayo Keliling jalan-jalan dunia jauh. aja yuk. Ayo. Oke. A few moments later. Gimana Pak? Jadi mau ke sini kan? Oh iya Pak, saya tunggu ya Pak. Jam berapa Pak? Jam 4. Oh, nggih Pak, nggih. Bisa Pak, bisa. Saya tunggu di rumah aja ya Pak biar ngobrolnya enak dan juga santai. Ya Pak, nggih, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi apa Mas, sibuk banget sih kelihatannya? Ini loh Den, Mas Barup tadi lagi habis telepon Balai Besar Veteriner Wates. Oh yang kemarin itu. Iya dong. Oh, Bentar ditunggu dulu aja Den, nanti Mas Barup tuh telepon katanya ke sini mau jam 4. sekarang jam berapa? Ini masih jam 3 ini. Ya masih Nah. lama. Bentar Ya udah, lagi kita bapaknya tungguin deh. persiapan. Iya. Duh, nunggunya kok lama sih kayak nunggu dia. Kak, Biasa aja dong Denayu, masa seperti itu Halo, sih? assalamualaikum. waalaikumsalam Bapak. Kabar, Iya, Pak. Alhamdulillah baik. Mas Bagus. Mas Barep ya. Iya Pak. Silakan, Monggo Pak, Pak. Pinara Armin, Pak. Nah ini loh Den, yang tadi teleponan sama Mas Barep. Oh yang Bapak dari Balai Besar Veteriner Wates. Nah Iya? betul sekali. Oh, alah. Kan dari kemarin Denayu ribut terus sama Mas Barep katanya bingung nanti di kandang kena penyakit apa antraks, kena penyakit yang lain. Ya udahlah Mas Barep inisiatif telepon dari Balai Besar Veteriner Wates ini Iya. Den. Oh iya Pak, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Oke. baik sekali. Iya alhamdulillah. Oh iya Pak, saya mau kenalin Dudi dulu. Nama aku Den Ayu, anaknya Nyonya yang punya ternak besar banget. Hebat dong. Iya. Jian Denayu. Gak sampai segitunya dong. Dan Mas Barep nanti mukanya taruh mana? Mau taruh bawah sini. Wah, anjan. Oh iya Pak, nih kan Denayu tuh lagi sering banget nonton berita tentang antraks. Nah Denayu tuh kadang kayak apa ya Pak, takut gitu, gelisah gitu hati Denayu. Kayak takutnya ternak-ternaknya tuh pada kena antraks semua. Apalagi kan Nyonya kan banyak banget ternaknya kan Pak. Nah Denayu tuh mau tanya Pak, kronologi kok bisa ada penyakit antraks itu gimana ya Pak? Memang di Jogja itu sudah menjadi daerah endemis ya, artinya dulu pernah kena, kemudian kena lagi itu. Nah kenapa? Memang ternak ini akan membawa kuman antrak itu yang masuk ke tanah. Nah itu kalau di ternak namanya
kuman vegetatif ya, Bacillus anthracis yang vegetatif. Nah, kemudian kalau dipotong kemudian darahnya masuk ke tanah, itu berubah nanti akan menjadi spora. Ya. Spora ini sangat tahan lama di dalam tanah. Tergantung situasi tanah, misalnya tanah-tanah yang basah, dia akan sangat lama, bisa 100 tahunan. Tapi tanah-tanah yang sifatnya sedikit asam, itu akan menjadi, dia lebih cepat mati. Ya, gitu. Oh alah, tadi kan Gitu, udah Den. dijelasin Jogja. Berarti Iya. kalau Jogja udah pernah kena itu namanya zona merah ya Pak? Ya, jadi gini, yang kemarin kasus itu belum lama itu kan ada di perbatasan antara Sleman dengan Klaten ya, kebetulan itu dekat sekali. Nah itu daerah yang kena itulah disebut zona merah, itu barusan, jadi baru kena itu disebut zona merah. Nah nanti kita akan buat 3 zona merah, zona kuning dan zona hijau. Apakah zona merah itu? Zona merah adalah daerah yang betul-betul kena dan itu sangat rawan. Itu zona merah. Nah nanti penanganan agak beda antara zona merah, zona kuning dan zona hijau itu ada penanganan yang berbeda-beda. Sehingga dibuat zona-zona itu supaya untuk membedakan harus dilakukan apa gitu. Oh, jadi harus dikasih zona-zona ya Pak untuk membedakan. Terus Kemudian itu sambil diantibiotik di zona merah, kuningnya kita lakukan vaksinasi antraks. Nah, zona antibiotik yang di dalam tubuh habis baru divaksin. Vaksin di zona kuning dulu, kemudian masuk ke zona merah 2 minggu 14 hari pasca pemberian antibiotik. Kenapa? Karena vaksin antrak ini adalah live vaksin, vaksin hidup. Nah, dia memang agak sedikit berbeda dengan Bacillus anthracis yang patogen ini dengan itu ya. Jadi Bacillus anthracis yang patogen dengan untuk vaksin beda. Untuk vaksin itu tidak berkapsul sehingga dia tidak patogen. Sehingga kalau ini bakteri hidup tentu tidak boleh ada antibiotik. Jadi antibiotik harus hilang dalam tubuh ternak yang disuntik untuk profilaksis itu harus antibiotik hilang dulu baru divaksin. Supaya vaksinnya tidak mati. Nah, nanti vaksin setelah disuntikkan vaksin, nah itu nanti akan diharapkan timbul kekebalan. Tuh Mas ternak aja divaksin ya Mas Din, ayo baru tahu ya. Iya, Mas iya Barep dong. tahu antraks itu apa? Iya. Jadi antraks itu sebenarnya penyakitnya gimana sih Pak? Baik, ya. Udah sampai ke penanggulangan. Tanya lagi, saya pikir udah paham nih soalnya Jeng Ayu ini punya ternak banyak itu. Iya, Harus tahu betul penyakit banget. juga. Iya, Baik, penyakit antrak itu ada hewan nular yang juga manusia itu disebut zoonosis. Nah, penyakit itu disebut kemudian Bacillus anthracis ya. Kuman Bacillus anthracis. Nah, Bacillus anthracis itu dia karena sangat patogen, dia punya toksin atau racun ya. Ya. Ini racunnya ada 3 itu protektif antigen, lethal faktor dan udem faktor. Nah, nanti kalau dia masuk dalam tubuh untuk di sapi masuk dalam tubuh kemudian dia akan bakteri itu dia biasanya menularkan lewat makan spora. Jadi spora termakan. Jadi spora tadi kan dari ternak yang dipotong, darahnya masuk ke tanah, kemudian akan menjadi spora. Nah, spora ini kemudian suatu saat naik gitu, mungkin karena hujan, karena apa, terbongkar naik, kemudian nempel di rumput apa-apa gitu, kemudian dimakan oleh ternak. Nah,
kuman yang masuk ke dalam tubuh sapi itu nanti akan ke limpa. Limpa menjadi bengkak besar, kalau sudah besar kemudian dikeluarkan ke darah menjadi bakteremia. Nah setelah bakteremia, ternak itu dalam waktu singkat mati. Makanya tiba-tiba kadang-kadang nggak ada gejala khusus gitu, tahu-tahu mati. Tapi sebenarnya setiap mati, sebelum mati selalu ada gejala berupa agak sedikit kejang-kejang itu. Tapi biasanya kan kadang-kadang mati malam nggak tahu gitu. Kalau siang pas terang mati ya ada kejang-kejangnya. Tapi tiba-tiba sekali gitu. Tuh Mas, katanya kan antraks itu menular. Kalau menularnya ke Dan Ayu terus Dan Ayu mati gimana? Nah, Itu bisa menular ke manusia Pak. takut Den. Ya, memang tadi sudah saya sebut antrak ini adalah termasuk penyakit zoonosis. Nah, itu artinya adalah penyakit yang bisa menular dari manusia. Nah, kasus untuk antrak itu bisa memang menular ke manusia. Nah, kalau menular ke manusia sangat fatal ya. Nah, potong atau dagingnya dimasak terus dimakan, itu nanti akan reaksinya berbeda. Jadi kalau misalnya orang kan yang kasus-kasus kemarin itu kemana-mana gara-gara di di ternaknya sudah menjelang mati atau bahkan sudah mati dipotong kemudian dicuci. Nah kalau sudah dimasak ya, sehingga kumannya mati, racun masih ada, racun toksinya masih ada. Nah toksinnya aktif dalam tubuh, nanti biasanya menimbulkan diare. Kalau makannya jumlah besar yang termakan, itu diarenya akan cukup berat dan pusing. Tetapi kalau kuman yang masih hidup, di daging itu kan banyak kuman, jadi dagingnya darah. Ini kalau nanti luka di tangan gitu, itu ya terus tumbuh di tangan, akhirnya jadi antrak di tangan. Atau nanti di perut yang kena. Sehingga dan itu kalau kena di tangan, di wajah, di kaki itu kelihatan di luar. Hutan ya kelihatan sekali jadi udah. Tapi sedang menimbulkan kematian ya. Oh, Gitu, jadi gitu loh Den Mas. Ayu. Iya. Kan sekarang udah paham kan? Iya, oh iya Mas, Dan Ayu kan orang Australia Mas. Nah iya ini mau tanya. Nah penyakit antraks itu udah nyebar ke negara mana aja ya Pak? Ya sebenarnya cukup banyak ya negara-negara yang kena antrak gitu, untuk daerah Asia ada, Australia juga ada cukup banyak. Tapi kita pikir negara kita sendiri saja sudah cukup banyak juga yang terserang ya. Terutama daerah-daerah yang cukup basah ya, seperti di Jawa itu seperti Gunung Kidul itu kan tanahnya ada berkapur ya. Di situ ada cukup mudah untuk, jadi ternak antraknya itu cukup mudah untuk bertahan lama sehingga nanti suatu saat muncul kembali. Nah untuk di Jogja itu memang sudah ada beberapa kabupaten seperti di Gunung Kidul, kemudian di Sleman barusan ini, kemudian di Kulon Progo ya. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada beberapa juga, misalnya di Semarang yang dulu itu mungkin kasus yang agak awal sekali. Semarang itu berasal dari sapi impor Australia ya, waktu itu di Nandi Amerta Agung di Ungaran ya, itu sapi perah banyak yang dulu kita belum paham betul, akhirnya waktu itu sampai banyak kematian ya. Sebenarnya dikendalinya cukup banyak, cukup mudah, tetapi karena waktu itu mungkin belum tahu persis seperti apa pengendalian sehingga waktu itu cukup banyak makan korban. Kemudian itu menyebar kemana-mana, ada di Boyolali, di Karanganyar ya, itu cukup banyak di sana dulu ya. Kemudian baru akhir-akhir ini yang banyak di Jogja. Gitu Jadi Mas. gitu loh, Mas Den. inget gak dulu kan Kenapa? kita kan ada yang namanya COVID kan. Terus kalau COVID kan ada yang namanya karantina, ada yang namanya isolasi. Itu berlaku pada ternak juga gak sih Pak? Ternak antrak, yang kena antrak? Ya jelas. Jadi daerah yang kena antrak, jadi tadi zona merah, itu memang harus ditutup terhadap lalu lintas ternak. Baik itu ternak masuk maupun ternak keluar. Nah itu nutupnya itu adalah 14 hari pasca kasus terakhir, 20 hari pasca kasus terakhir itu harus ditutup. Nah setelah 20 hari dari pasca kasus terakhir itu boleh dibawa keluar, tetapi harus sudah divaksin 2 minggu sebelumnya. Itu boleh keluar, enggak apa-apa. Tapi ini ya saya ingatkan kembali, 20 hari pasca kasus terakhir dan sudah divaksin 2 minggu pasca vaksinasi antrak baru boleh keluar. Jadi ya sama aja ya Den Ayu, ternyata perlakuan ke hewan, ke manusia itu hampir sama ternyata Iya. Den. heeh.
Oh iya Pak, ngomong-ngomong Sudah cukup lama. Jadi dari di Balai Besar Veterinary Wates kebetulan saya dulu sebagai di lab bakteriologi sehingga banyak menangani antrak dan cukup lama saya menangani. Kemudian pada akhir-akhir ini karena di manajemen ya sehingga itu banyak-banyak teman-teman yang muda-muda yang ke lapangan. Tapi cukup pengalaman di sektor itu juga kalau diminta bantuan ya insya Allah bisa membantu. Ya. Iya ya Mas, berarti pengalamannya kita itu masih segini ya Mas, masih sebiji jagung. Masih segini nih, ibaratnya Bapak segini nih, kita masih segini Mas. Ya kan beda umur. Terus apalagi ya Mas? Oh iya, kalau penyakit itu kan biasanya kan ada ciri-ciri tanda-tandanya gitu kan Pak. Nah itu tuh di ternak itu ada nggak sih Pak ciri-cirinya Ya. kalau terkena antraks? Baik, jadi kalau kena antrak itu biasanya mati mendadak ya, mati mendadak sehingga banyak tidak ketahuan tahu-tahu sudah mati itu gejala yang umum. Kemudian nanti misalnya ada sempat dibedah itu daging cepat busuk, cepat sekali busuk. Karena apa? Karena kuman antrak itu kan nanti menyerang di darah itu bakterinya terus darah tidak membeku terus itu menyebabkan bakteri lain juga cukup mudah masuk dan itu cepat sekali busuk. Nah kalau daging misalnya daging dari ternak yang sehat itu kalau digantung di tempat agak sejuk gitu dia akan bentuk lapisan lilin. Kalau ini tidak bisa, dia akan cepat sekali busuk. Ya. jadi gitu. Dan ternyata tuh ada bedanya dari tekstur dagingnya. Beda. Berarti antraks juga mempengaruhi produksi daging dong Pak kalau kayak gitu? Oh jelas, karena kalau antrak sudah nggak bisa dikonsumsi lagi. Pasti, jadi satu ekor ya harus kalau sudah mati sudah dan kalau kejang-kejang sakit terus menjelang mati dipotong nggak boleh dikonsumsi juga sebenarnya. Alah, kalau terjadi pada manusia itu gimana Pak? Nah, Apa manusia bisa ada dua kejang-kejang jenis, juga? ya. Oh enggak, beda. Mekanisme antrak di ternak dengan di manusia beda. Kalau di ternak itu sistemik, kena darah semua dalam tubuh. Kalau di orang manusia itu lokal-lokal. Jadi kalau pas kena di tangan ya tangan saja, di paru-paru saja, di gastrointestinal ya gastrointestinal saja. Jadi tidak seperti bukan sistemik kalau di manusia. Kalau di ternak terutama ternak sapi itu dia sistemik. Jadi nanti antar ternak pun beda. Misalnya ternak babi itu beda lagi. Babi juga tidak sistemik, tapi kalau di sapi sistemik beda. Dan ayo jadi takut ya Mas kalau ke kandang. Ya divaksin saja ternaknya kalau memang dekat dengan lokasi itu. Gitu Mas. Ayam gitu misalnya. Ya. Tikus. Memang tidak semua ternak bisa terserang antrak. Jadi yang bisa terserang antrak itu sapi, kambing, domba. Nah kadang-kadang menyerang burung ya. Dulu burung unta pernah kena. Tapi tidak semua ternak bisa kena antrak ya. Ikan enggak. Ayam juga belum pernah kasus. Pada anjing juga belum pernah kasus antrak. Mas, sampai lupa nih. Bentar lagi tuh loh azan buka. Gimana sih? Minumnya mana, takjilnya mana, ini belum disiapin. Iya. Biar Pak, Ya, monggo. Baik, monggo. Indonesia, segala potensi alam dan iklim yang sangat baik bagi sektor pertanian hingga peternakan. Kami hadir menawarkan peluang yang besar. Bersama, kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi dan pencapaian dalam bidang pertanian dan peternakan. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang untuk Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia agro-sosiopreneur yang unggul. Selamat datang di Polbang Tanyoma, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pendidikan vokasi pertanian di bawah naungan Kementerian Pertanian
selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Polbank Tanioma terus berkembang membangun prestasi dan hadir mewujudkan cita-cita anak bangsa dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan pertanian. Kami memberikan cara baru dalam memandang kehidupan yang berkarakter, profesional, dan inovatif. Demi menyelaraskan kebutuhan industri, Polbank Tanioma terbagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian yang berada di Provinsi DIY dan jurusan peternakan di Provinsi Jawa Tengah. Tiap jurusan terbagi ke dalam 3 program studi. Kami membangun komunitas intelektual yang memberikan tenaga. Nah, kalau kayak gini kan enak, Den. Ada tambahannya. Ide rajin banget sih ya walaupun rada telat ya. Ya kan dimaklumin Mas Baru kan juga capek seharian di ladang, di kandang, di sawah. Bulan puasa itu nggak boleh yang namanya ngeluh gitu loh Mas. Ikhlas nggak sih bantuin nyonya? Ya ikhlas, tapi kan Mas Baru kan dikira keset sama Den Ayu. Padahal kan Mas Baru dari tadi juga sibuk sendiri. Iya, sok sibuk dasar. Dan Ayu mau nanya sama bapaknya. Pak, Yaudah, ini gimana? kan gini loh Mas, katanya kan kalau misalkan penyakit antraks itu bisa menyebabkan kematian. Nah terus kalau misalkan ternaknya mati sebagai peternak itu kita harus melakukan apa Pak? Nggak mungkin dong kita langsung buang gitu aja. Ya, terima kasih betul sekali nih Mbak Ayu. Saya kira ini perlu sekali untuk tahu juga untuk masyarakat ya, karena memang ini yang paling utama untuk bisa mengendalikan dari kasus yang awal ini. Jadi kalau tahu ternaknya mati itu memang jangan dikubur dulu, jangan dijual. Kadang-kadang dijual ya, karena ada jagal yang nakal. Nah, pertama yang harus disampaikan kepada petugas. Kalau sudah ternak mati, petugas di situ ada poskeswan ya atau dinas yang menangani fungsi peternakan setempat ya. Setelah dilaporkan, kemudian akan dicek dulu. Nah, kalau mengarah ke antrak, dia akan diambil sampelnya, terutama sampel darah. Karena kalau kena antrak itu, ternak yang mati darahnya tidak membeku. Nah, kalau penyakit lain mati terus darah membeku. Nah, kalau ini tidak membeku, sehingga kalau diambil lewat vena jugularis ya, darahnya lewat vena jugularis pakai venoject itu bisa diambil darahnya. Nah, kemudian setelah itu akan dapat saran-saran harus diapakan gitu. Nah, kalau memang ini sudah mengarah ke antrak, memang sama sekali tidak boleh dibuang, harus dikubur. Dikubur sedalam 2 meter ya, kita bikin kuburan sedalam 2 meter, kemudian ternaknya dikubur situ, kemudian materi-materi yang diduga tercemar antrak itu kemudian dimasukkan juga, kemudian ditutup. Gitu Den. Jadi jangan apa ya, jangan karena dipotong. untung, karena ngejar, gimana ya kalau aku rugi banyak. Tapi kan malah mengorbankan orang banyak, itu malah Betul. dosa sendiri loh Den. Iya juga sih Mas. Terus juga Den Ayu tuh pernah baca namanya masa inkubasi. Nah masa inkubasi antraks itu berapa lama ya Pak? Ya, mengenai masa inkubasi itu sebenarnya sangat tergantung pada jumlah kuman yang masuk dan ketahanan tubuh. Tapi rata-rata sekitar 14 hari. Ya, sekitar 14 hari itu yang umum 14 hari.
Tapi nanti kalau kuman yang sedikit masuk, ya tentu agak lama lagi masuk karena dia inkubasinya lebih lama. Karena apa? Karena saat kuman masuk ini nanti masuk ke dalam limpa, kemudian dia akan berkembang mitosis di situ, berkembang jadi banyak ya. Nah itu kan perlu waktu lebih banyak kalau memang kuman yang masuk sedikit. Gitu. Kalau masuk banyak tentu akan lebih cepat masa inkubasinya. Tapi rata-rata diambil rata-rata kira-kira 14 hari. Itu juga tergantung kekebalan tubuhnya ya Pak. Betul. Berarti kita harus ngasih rumput yang banyak gitu ya Mas biar ternyata tubuhnya kuat gitu ya Pak. Betul, tetapi untuk bisa menahan terhadap penyakit antrak tentu adalah dengan vaksinasi. Walaupun rumput banyak kalau ada penyakit yang masuk atau kuman antrak yang masuk tetap saja akan kena. Nah, untuk menahan hanya paling efektif dengan vaksinasi. Makanya daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah-daerah yang kena atau sudah positif atau endemis itu memang sebaiknya divaksin. Oh jadi gitu ya Pak ya. Tapi tuh kalau virus tuh bisa nggak sih Pak mati dengan sendirinya atau gimana ya Pak kalau itu Pak kalau udah disembelih nanti? Baik, ini ingat ini bukan virus ya. Ini adalah bakteri. Tahu kan Oke. bedanya antara bakteri dengan virus. Ini Iya. bakteri, bukan virus. Nah, ini memang kita kalau ternak itu tidak dipotong jadi teputuh gitu, kuman di dalam. Nah, misalnya tidak keluar darah dari manapun, dari mulut, dari anus dan sebagainya tidak keluar darah, itu masih di dalam tubuh kumannya. Itu saat dikubur kuman itu akan mati karena rusak oleh kuman-kuman pembusuk lain. Jadi kuman itu akan kompetisi, dia akan kalah, dia akan mati, kumannya akan mati. Jadi kalau dikubur sudah selesai. Nah nanti daerah-daerah yang atau lokasi-lokasi yang ada cemaran itu, kira-kira ada cemaran itu disemprot formalin selesai. Tetapi kalau itu ternak dipotong, terus dipurak, dibagi-bagi, dibagi kemana-mana, nah itu tentu akan menyebar kemana-mana itu. Darah-darah yang menetes dimanapun itu akan ada kuman antraknya dan akan menjadi spora yang tahan sampai puluhan tahun itu. Apalagi dibeli oleh jagal, kemudian jagal dijual di pasar, kemana-mana itu dibeli orang mana-mana, udah nanti susah pengendalian di mana-mana. Nah kalau misalnya cuma dipurak terus dimakan orang kampung situ, itu bisa dilacak kembali, orang-orang itu akan diberi antibiotik untuk profilaksi ya. Nah tapi kalau sudah dibeli oleh jagal, kemudian jagal dijual lagi kemana-mana, gimana melacaknya? Jual kan pasti nggak kenal, banyak nggak kenal kan? Nah ini makanya kita himbau sekali untuk jagal, jangan beli ternak yang sekarat atau beli ternak yang sudah mati untuk di perdagangan, nggak boleh. Nah, supaya tidak menyebar kemana-mana, kalau bisa menyebabkan kematian banyak orang kan sama saja membunuh banyak orang. Nah makanya sebaiknya setiap orang yang punya sapi maupun jagal itu sama-sama kerjasama, termasuk masyarakat kerjasama ya. Kalau ternak itu sakit atau mati lebih baik dilaporkan ke petugas, dokter hewan setempat, entah itu dokter praktek atau dari puskeswan atau dari dinas setempat untuk segera dicek apa penyebabnya. Wah ngeri juga ya Mas kalau udah sampai ke masyarakat. Berarti nanti Denayu mau bikin vlog gimana cara ngebedain antara daging yang kena antraks sama yang enggak nih. Nah boleh juga tuh Den, jadi kan bisa menginspirasi kepada banyak orang, terus kan juga bermanfaat loh Den kayak gitu ilmu-ilmunya. Ngomong-ngomong soal bakteri nih Pak, kalau misalkan kita di tempat yang kotor pastinya kan banyak bakteri Pak. Berarti kita itu harus setiap hari melakukan sanitasi kandang gitu Pak. Ya, memang kalau punya ternak banyak itu harus dibuat sistem security kandang ya, namanya biosecurity supaya tidak mudah tertular ternak lain, penyakit dari tempat lain. Nah, biosecurity namanya, di situ memang ada batasan-batasan. Misalnya orang yang masuk ganti baju, kakinya dimasukkan direndam untuk desinfektan sehingga nanti saat masuk tidak membawa kuman lagi. Ini yang perlu desinfeksi itu. Jadi intinya kalau sudah peternakan yang modern selalu ada biosecurity-nya. Tuh Den, jadi tuh gak cuman kayak melihara-melihara aja, tapi tetap diperhatiin dong Den, kesehatan ternaknya, kesejahteraan hewannya. Ya kalau itu mah tugasnya Mas Bar, tugasnya Denayu mah tinggal nyuruh-nyuruh doang. Enak banget ya jadi Den Ayu, cuma nyuruh-nyuruh, nanti Mas Barep salah sedikit, Den Ayu marah-marahnya sampai seluruh Indonesia Raya. Ya namanya juga cewek, mana ada cewek salah coba. Cewek itu selalu benar. Iya wis, Mas Barep tuh apa sih kurang apa sama Den Ayu coba?
kurang ganteng, kurang setia, kurang semuanya pokoknya kalau Mas Barep tuh. Kayaknya Mas Barep tuh selalu salah, terus selalu kurang, terus kalau di kehidupannya Den Ayu. Padahal Mas Barep kan sudah memberikan semua yang terbaik ke Den Ayu. Apanya yang terbaik? Katanya Mas Barep itu capek ngurusin ternak. Mana ada ngurusin Den Ayu. Ya kan itu juga kan kembalinya ke Den Ayu. Den Ayu kan seneng kan kalau kayak gini, ternaknya sehat, terus juga apa kesejahteraannya terjamin. Itu semua kan gara-gara Mas Barep. Buat siapa coba? Buat Nyonya sama buat Den Ayu. Pede banget. Mending Den Ayu nanya sama bapaknya. Oh ya Pak, tadi itu kan Bapak jelasin kalau misalkan Jogja itu udah masuk zona merah. Nah itu kan perlu adanya vaksin. Nah yang divaksin itu di daerah Jogja saja atau yang lainnya juga ya Pak? Ya, mengenai zona merah, tadi zona merah dulu ya. Zona merah itu tidak seluruh Jogja. Jadi zona merah itu hanya yang kena dan sekitarnya yang dekat-dekat. Yang risiko sudah tertular itu adalah daerah zona merah, bukan seluruh Jogja. Nah, jadi misalnya kemarin kena di satu daerah, satu dusun itu ya paling satu dusun itulah yang zona merah, jadi nggak semua. Nah nanti vaksinnya sudah saya terangkan tadi, yang divaksin adalah zona kuning yang berkaitan dengan itu agak sedikit kemudian masuk ke zona merah. Nah untuk vaksin lainnya itu daerah-daerah yang patut kita curigai menjadi punya risiko tinggi untuk kena, sebaiknya memang divaksin supaya nanti kalau ada gempuran bakteri masuk ke situ dia tidak akan kena. Tuh. Jadi daerah-daerah perbatasan dengan daerah yang kena, kemudian daerah-daerah yang punya risiko tinggi kan bisa aja misalnya di situ banyak ternak masuk dari mana-mana, bisa aja kan. Nah itu yang disarankan divaksin. Oh gitu gitu. loh, Nah Den kalau Ayu. manusia vaksinnya kan disuntik ya Pak. Nah kalau ternak juga disuntik Pak. Terus bagian mana nih Pak yang disuntik? Apa belakang atau depan? Itu gimana Pak? Ya, memang untuk manusia itu memang sebenarnya bukan tupoksi kita, tetapi di manusia tidak ada vaksin antrak. Ya. Di manusia itu kalau orang-orang yang berkaitan langsung dengan ternak yang kena antrak, misalnya seperti kemarin yang pura itu ya, itu kita kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk mereka melakukan pengobatan di lokasi-lokasi yang orang-orang yang ikut berperan di situ. Jadi ikut bantu murah dan sebagainya, yang peternaknya sendiri itu diberikan pengobatan antibiotik sebagai profilaksis, bukan sebagai pengobatan tapi profilaksis, sehingga nanti kalau dia itu sudah ada di tubuh ada kumannya itu bisa mati dengan antibiotik itu. Jadi sebenarnya karena bakteri dia dengan antibiotik bisa, dan antibiotik spektrum luas pun bisa. Kalau untuk pemberian vaksin pada ternaknya itu dimasukkan lewat mana itu Pak? Ya, kalau itu disuntik, ya disuntikkan subkutan setiap tahun sekali supaya dia karena setelah terbentuk antibodi itu antibodi rata-rata bertahan setelah setahun itu dia turun sehingga nanti divaksin lagi supaya kekebalan naik lagi. Oh gitu ya Pak. Ngomong-ngomong soal bakterinya tadi nih Pak. Tuh antraks tuh bisa hilang gak sih Pak dari bumi kita tercinta ini Pak? Ya, memang karena antrak cukup lama ya, bertahannya lama sekali sampai puluhan tahun, itu memang harus dilakukan kontrol terus menerus. Jadi kontrolnya adalah lokasi-lokasi yang tadinya tercemar darah yang ternaknya positif antrak itu harus didesinfeksi dengan formalin. Kemudian setelah dengan formalin, kita terus ambil tanahnya untuk kita lab, dicek di lab. Kalau dia masih tumbuh bakteri antrak lagi, harus didesinfeksi lagi. Jadi supaya untuk mengontrol itu tanah-tanah yang dulu pernah tercemar harus didesinfeksi dan diambil ulang sampel tanahnya untuk kita cek. Nah kalau setiap dicek kalau sudah negatif ya tetap nanti dicek terus setiap tahun. Paling tidak 10 tahun supaya benar-benar tahu itu aman tidak. Nah untuk membebaskan antrak memang selama ini belum ada daerah yang bisa bebas antrak secara betul-betul bersih. Kenapa? Karena itu tadi setelah kuman antrak masuk dalam tanah menjadi spora dan spora itu tahan puluhan tahun, jadi akan sangat sulit. Memang ada dulu daerah yang seperti Provinsi Papua ya, dulu dinyatakan bebas, tapi bebasnya bebas historis, bukan bebas karena pernah tertular terus jadi bebas. Jadi kalau sudah tertular sudah menjadi daerah endemis, sulit untuk jadi daerah bebas. Makanya
harus banyak bantuan dari masyarakat untuk bisa mengamankan betul. Jadi kalau ada ternak mati atau ternak sakit itu harus dilaporkan, jangan langsung dipotong terus bagi-bagi. Nah ini kalau pas kebetulan antrak risikonya sangat tinggi. Ya, orangnya bisa kena dan bisa meninggal kalau itu kumannya masuk dalam kuman yang masih hidup atau vegetatif masuk dalam tubuh ya. Masuk tertelan misalnya motong-motong daging kemudian tangannya kena darahnya. Kemudian pas motongi daging ini disuguh telo gitu, dimakan telonya, tapi nempel itu darahnya katut masuk. Nah ini bisa terinfeksi dan terus akhirnya menyerang perut dan bisa meninggal orangnya. Ini bahayanya gitu. Oh iya, tuh Mas. Apalagi kan Denayu kan suka banget makan steak kan ya Mas. Nah kalau misalkan daging yang udah dimasak kan nggak kelihatan tuh Pak gimana cara bedainnya itu. Terus gimana Pak cara kita tahu ini dagingnya kena antraks nih gitu, gimana ya Pak? Ya memang agak sulit untuk mengetahui kalau sudah dijadikan sate, dijadikan bakso, nggak tahu. Itu sangat sulit untuk mengetahui apakah itu dari daging yang positif antraks atau tidak. Tetapi kalau kita beli daging, itu sebaiknya daging yang betul-betul sehat. Sehat dari mana mengetahui sehat? Yang pertama emang dipotong dari rumah potong, ternak itu dipotong dari rumah potong ya resmi. Kemudian kita lihat ciri daging itu bersih, merahnya merah cerah bersih gitu. Nah kalau kena antraks itu lebih cenderung agak gelap, kemudian cepat busuk. Ini yang membedakan. Nah sehingga memang itu perlu pengalaman dan saya kira kalau ibu-ibu suka masak itu bisa sih melihat daging-daging yang sehat atau enggak. Yang jelas kecerahannya berbeda, cukup cerah, dagingnya merahnya merah cerah, tidak banyak darah di situ karena ternak-ternak yang sudah mati lalu dipotong. Jadi mati dulu baru dipotong, itu pasti darah tertinggal dalam daging dan darahnya menjadi cepat membusukkan daging. Nah, paling bagus adalah ternak yang dipotong di rumah potong kemudian betul-betul darah bisa bersih dari tubuh itu yang akan awet. Jadi kalau anak kena antraks jelas dagingnya akan lebih cepat busuk, kemudian dia warnanya tidak cerah, itu paling tidak dua itu yang menjadi ukuran utama. Iya berarti Denayu sekarang kalau makan daging tuh harus milih-milih nih. Aduh, jadi picky eater. Kau tahu nggak? Gak usah tahu lah Mas lah. Jadi itu kita tuh ya Mas, kalau makan tuh nggak boleh yang namanya kalau kata orang Pemalang itu geragas semuanya dimakan itu nggak boleh Mas. Kita ternyata tuh harus milih-milih nih mana yang baik buat kita, mana yang nggak buat kita, sama aja kayak nyari jodoh gitu loh Mas. Denayu kebiasaan, mesti kebawa-bawanya kemana-mana coba. Ya gimana Mas, umur segini tuh pengennya nikah terus Mas. Aduh, denger nggak? Udah beduk Den. Iya, kok cepet banget ya Mas rasanya. Pak, silakan diunjuk dulu Pak minumnya Pak. Kita berdua ya Den, ini isinya teh hangat Pak. Asli dari Mas Barep yang bikin Pak. Makasih. Maksudnya apa ini Denayu penonton ini? Gak ada lagi cangkirnya? Secangkir kita berdua dan biar romantis. Oh gitu, oke. Tiap jurusan terbagi ke dalam 3 program studi. Kami membangun komunitas intelektual yang memberikan tenaga ahli pendidik terbaik di bidangnya dan profesional. Dalam upaya mendukung pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa, Polbang Tanyoma menyediakan laboratorium-laboratorium untuk menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah di lapangan, bahan ajar, dan paket teknologi tepat guna. Tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat,
dosen dan mahasiswa Polbang Tanyoma berkewajiban untuk memberikan dampak nyata melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti kegiatan magang, PKL, sekolah lapang, dan program strategis Kementerian Pertanian. Salah satu keunggulan Polbang Tanyoma memiliki unit penunjang akademik, salah satunya Teaching Factory atau TEFA. Dalam pengelolaannya, Polbang Tanyoma bekerja sama dengan puluhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan perkembangan dunia era digital, kami berupaya meningkatkan pelayanan berbasis digital guna mendukung pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Polbang Tanyoma berkomitmen menciptakan generasi milenial pertanian yang profesional, beretika, kompeten, kreatif, inovatif, serta cerdas melihat peluang wirausaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Bersama Polbang Tanyoma, mari capai cita-cita dan wujudkan masa depan gemilang menuju era emas 2045. Alhamdulillah ya Den, seger juga Nggak seharian kerasa, iya. puasa, ngejalanin hari-hari aktivitasnya, nggak makan siang, nggak minum, wah lemes. Baru lemes Den dari tadi. Ya tapi kan sekarang udah sehat toh. Sama yang manis-manis. Gak peka. Emang ya semua cowok tuh gak peka kenapa sih? Ya ini juga manis kok. Iya wis, anaknya nyonya tuh emang manis-manis kok. Oh iya Pak, izinkan saya bertanya dong Pak. Ya, monggo-monggo. Tuh kalau misal ada ternaknya di kandang punyanya nyonya, itu kalau misal mau ngecek, mau lapor itu kemana ya Pak ya caranya Pak? Ya tentu itu Mbak Ayu itu kalau misalnya ternaknya lapor kan karena sakit atau Iya, mati. iya. Itu memang di dinas yang bidang fungsi peternakan kabupaten ya atau kota itu biasanya punya puskeswan ya, pusat kesehatan hewan, bisa lapor ke situ atau ke dinas yang bidang fungsi peternakan di kabupaten yang paling dekat. Jadi kalau di sini maksudnya Kabupaten Magelang ya ke dinas yang bidangi fungsi peternakan di Kabupaten Magelang, ke dinas pertanian kali ya. Nah, itu jadi laporannya ke tempat itu. Atau kalau terpaksa di situ dekat ada dokter yang praktek, boleh lapor ke dokter yang praktek. Nanti kalau itu oleh dokter itu dianggap itu penyakit berbahaya yang harus dilaporkan dinas, tentu mereka akan lapor ke dinas. Oh jadi gitu loh Den, jadi nggak asal langsung nyebut aja, wah apa di kandang tuh antraks semua ya Mas Barep, apa nanti sapinya nyonya gimana ya Mas Barep? Semua Mas Barep, dan Ayu belum mandi nanti disalahin Mas Barep juga nanti bisa-bisa. Gimana sih Mas? Lah ikhlas enggak nolongin Dan Ayum? Iya wes ikhlas. Oh iya ini kan ada pepatah itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya Pak. Nah terus Betul, betul. gimana sih Setuju tuh. cara mencegah antraks biar nggak masuk ke daerah-daerah lain Pak? Gimana ya Pak? Baik, jadi tadi yang pertama ya kalau ada kasus antar suatu daerah, nah misalnya dari desa itu tentu jangan dilaluntaskan dulu. Tadi sudah saya sebut tidak boleh dilaluntaskan dari kasus terakhir yang mati atau yang kasus itu sampai 20 hari kemudian baru boleh dibawa. Tapi dibawa pun harus sudah divaksin antrak 2 minggu sebelumnya. Makanya kalau beli sapi dari daerah-daerah yang positif antrak itu harus melihat apakah dia divaksin atau belum. Itu penting sekali. Nah kemudian itu untuk yang masalah lalu lintas ya. Kemudian kalau misalnya
kita memiliki ternak untuk tidak tertular, untuk tidak menular ke daerah lain ya. Tadi kan ternaknya untuk tidak menular ke daerah lain. Tentu daerah-daerah yang positif ini harus divaksin. Harus divaksin dan sekitarnya divaksin. Supaya supaya kebal, jadi saat dibawa ke tempat lain itu sudah tidak membantar lagi. Itu dua itu yang paling penting ya. Nah, kemudian ada satu lagi untuk pihak bagi para peternak yang sapinya mati tadi sudah disebut, yang mati atau sakit, tiba-tiba mati itu jangan dijual, jangan dipotong. Harus dilaporkan dulu ke puskeswan atau pusat kesehatan hewan setempat atau ke dinas peternakan setempat, dinas yang bidang khusus peternakan setempat atau ke dokter hewan praktek bisa supaya itu dilihat dulu apakah itu antrak atau bukan, sehingga saat sudah tahu oh ini aman ya sudah, oh ini sakit aman diobati dulu. Jadi ternak yang sakit itu jangan dipotong tapi dilaporkan supaya nanti diobati supaya sembuh dulu. Nah kalau kita makan kan lebih baik makan yang sehat. Kalau ternak sakit tentu nggak bagus dimakan, harus dari ternak sehat. Gitu loh Mas, kayak Iya, perlu adanya Den. vaksin gitu loh. Nah, Oh iya, benar juga ya, Den. bentar-bentar. Kenapa, Kalau kenapa? sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik toh. Iya, Nah berarti kita tuh kalau ngasih vaksin itu harus tahu dosisnya gitu nggak sih Mas? Ya nggak? boleh juga sih, Den. Iya Masa, kan? masa sapinya cuma 1 ekor, terus ngasihnya 1 gelas. Iya Itu ya. kebanyakan apa kekurangan malah ya, Den? Mending kita tanya Pak. Nah untuk pemberian vaksinnya itu tiap kapan ya Pak? Kayak bisa aja kan sehari sekali. Terus dosisnya itu gimana Pak? Ya, sebenarnya untuk vaksin ini, ini berarti Jeng Ayu ini mau jadi dokter ini. Tanya Ya, ini dosis. dari tadi nanya-nanya mulu ya kelihatannya. Ya, jadi kalau vaksin itu memang untuk sapi 1 dosis ya, 1 cc biasanya. Itu memang itu dari pabrik sudah di botolnya ada terus berapa. Kemudian untuk ternak kambing yang besar, domba kambing itu setengah dosisnya. Jadi setengah cc itu, tapi itu tergantung dari pembuatnya nanti dosis berapa. Kemudian periode vaksinasi itu setiap tahun sekali. Nah, ini vaksin memang harus hati-hati karena itu antrak itu vaksinnya live vaksin hidup. Sehingga dimasukkan untuk kuman antrak, tapi kuman antrak yang tidak patogen. Nah, nanti sistem kekebalan tubuh akan bentuk kekebalan membaca itu, oh ini antrak, saya harus buat kekebalan antrak, tentara yang bisa menyerang antrak gitu. Nah, namanya antibodi. Nah, itu antibodi akan bertahan setiap tahun. Sehingga sekali vaksin, nanti setahun kemudian baru vaksin. Ya itulah dosisnya 1, terus kemudian periodenya setiap 1 tahun. Oh Itu alah Mas, gitu. setiap 1 tahun sekali. Oke deh, nanti Mas Barep rutin deh di kandang nanti semua sapi-sapi Mas Barep recording, Mas Barep data nanti setiap 1 tahun sekali Mas Barep kasih roti ulang tahun apa ya Den? Roti ulang tahun, buat apa? Ya kan 1 tahun, kan nambah umur ulang tahun. Oh iya, wis terserah deh. Ya maksudnya Terus, kasih vaksin. Mas, Den, mending kita ayo. tanyain dulu. Mas Barep nih Iya, mau iya. ngasih vaksin tapi nggak tahu kan belinya di mana. Iya Mas Barep harus kemana ya Den belinya ya? Apa itu wewenang dokter atau gimana? Iya sih harusnya ya Mas. Gimana itu Pak? Ya, untuk di lokasi kita, daerah kita itu di Indonesia, untuk sementara ini vaksin antrak itu disiapkan oleh pemerintah. Jadi nggak perlu beli, tapi nanti yang nyuntik atau yang memvaksin adalah petugas-petugas dari dinas yang bidang fungsi peternakan semua setempat ya, atau yang ditugaskan siapa gitu yang memang tentu punya keahlian dalam bidang itu. Jadi tidak boleh awam menyuntik nanti dipakai apa-apa salah. Jadi harus nanti akan ditugaskan oleh dinas itu siapa yang akan vaksin. Biasanya dokter hewan yang khususwan atau dokter hewan dinas yang memang ahli di sektor itu. Jadi tidak sementara di Indonesia tidak dijual belikan. Gitu loh Den, nanti Den Ayu marah-marah nyuruh vaksin Mas Barep. Terus Mas Barep dengan keterpaksaan nyuntik di kakinya sapi terus malah dipengkal. Mas Barep gimana coba, gak kasihan. Malah nanti gak bikin gawe malah jadi gawe itu Den dalam istilah Jawanya. Iya deh. Mau tanya apa lagi ya? Nah, bapaknya kan asalnya dari mana Mas? Dan ayo lupa. Balai Besar Veteriner Wates. Oh, Wates. Iya. Oh, berarti Balai Besar Veteriner Wates itu yang apa ya Mas? Yang ini ahlinya dalam mengatasi antraks ini Pak? Balai Wates itu Balai Besar Veteriner Wates ya, itu sebenarnya adalah instansi pusat di daerah itu yang tugasnya adalah sebagai lab diagnostik investigation center namanya. Nah itu sebenarnya tidak cuma penyakit antrak, kita hampir semua penyakit ternak kita bisa memeriksa.
Jadi kalau ada penyakit kita biasanya dibawa sampelnya dibawa ke situ untuk kita periksa baik ada kiriman. Kadang-kadang juga ternak sehat diambil sampelnya karena apa? Transportasi. Karena misalnya dari Jogja dikirim ke Kalimantan. Kalimantan sana membutuhkan penyakit A, B, C gitu. Jadi diujikan kita penyakit A, B, C. Bebas enggak? Atau kalau bebas baru bisa dikirim itu. Kemudian dari dinas-dinas biasanya ada juga surveillance ya, rutin surveillance. Itu nanti sampelnya dikirim kita untuk kita periksa. Atau kita sendiri juga melakukan surveillance. Nah, wilayah kerja kita itu ada 3 provinsi, daerah istimewa Jogja, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kita 3 provinsi wilayah kerja kita yang kita selalu melakukan monitoring penyakit ya atau disebut surveillance, itu beberapa penyakit, cukup banyak penyakit yang kita survei. Juga kita sebenarnya juga ditugasi penyakit-penyakit ada di dulu bahkan untuk pengujian COVID ya, itu kita juga ditugasi, kita juga bisa menguji secara PCR ya. PCR kita sudah cukup canggih, bahkan kita tidak cuma PCR, lebih meningkat lagi ke sequencing ya, bahkan akan menjadi untuk level se-Asia Tenggara. Nah, level nasionalnya dulu untuk antrak ini sudah jadi lab reference nasional. Nah, cuman sekarang dipindahkan ke Maros, Makassar ya, itu ada Maros itu ada lab seperti kita, ditugas ke mereka. Kita beberapa penyakit lain menjadi tugas sebagai lab reference nasional seperti COVID, kemudian sapi gila, kemudian flu burung dan salmonella itu menjadi lab rujukan nasional di tugas yang kita. Tapi banyak sekali penyakit yang bisa kita uji, termasuk AMR ya, antimikrobial resisten ya, itu juga kita juga melakukan ujian. Banyak banget Mas penyakit yang bisa ditanganin. Tapi nggak bisa dong kalau ini menangani penyakit hati ya Mas, kayak iri, dengki, sombong itu nggak bisa ya Mas? Sifat, itu kan emang watak oke. Den. Kalau watuk mungkin bisa disembuhin Den, tapi kalau watak kayak Den Ayu, wah Kok susah Denayu sih kayak, sekali. Denayu tuh sifatnya buruk banget di mata Mas Barep. Kesel Ya. banget deh. Enggak gitu, kan Mas Bro kan cuma ngepasin kata-kata tuh loh Den. Kan quotes hari ini kan emang gitu. Apa? Dan seterusnya. Apa? Manusia itu tidak perlu kata-kata Mas, yang penting bukti nyata. Iya. Oh iya Pak, kalau ngomong-ngomong nih Pak, di kandang, saya kan cuman ngerawat ternak tuh, nyonya tuh cuman di kandang aja, terus cuman saya kasih rumput, saya kasih konsentrat, itu tuh biar mengantisipasi nggak terkena antraks tuh ada nggak sih Pak, kayak cara-cara khususnya atau gimana agar nggak mudah terserang penyakit antraksnya Pak? Ya, memang ada ya. Jadi peternakan itu harus kita kalau punya sapi cukup banyak, bahkan sedikit pun itu harus ada biosecurity-nya. Intinya dibatasi untuk orang masuk itu jangan sembarang ke sana. Kemudian kita beli ternak dari pasar itu juga hati-hati sekali, sebaiknya untuk peternak itu agak menghindari untuk beli dari pasar. Kenapa? Pasar itu kan campur baur dari sapi dari manapun, campur baur di situ sehingga nanti itu membawa penyakit kita nggak tahu. Jadi lebih baik kalau misalnya beli itu karantina dulu di tempat yang tidak gabung dengan ternak yang suatu kandang itu supaya nanti kita lihat misalnya sudah sebulan aman-aman baru boleh dimasukkan gitu. Kemudian paling penting membatasi gerak orang supaya orang dari luar tidak masuk tiba-tiba terus pas melihat sapi itu juga siapa tahu dia membawa penyakit. Kemudian kita sendiri sebaiknya kalau masuk itu juga mungkin kaki di situ disiapkan desinfeksi ya, setiap masuk mungkin ganti sendal atau kita celup dulu di desinfeksi itu sehingga tidak membawa penyakit masuk. Kalau perlu di situ juga disiapkan baju khusus untuk menangani ternak. Jadi nanti dari luar itu mungkin ganti baju. Sehingga kalau masuk dengan baju itu terus-menerus kan sapi juga kenal dengan kita karena dia mengenal warna itu. Jadi masuk nggak gonta-ganti. Jadi setiap masuk kita ganti baju yang sudah disiapkan di situ. Nanti sudah kotor uji. Termasuk sepatu juga gitu, sepatu dari luar ganti, pakai sepatu yang dalam itu. Itu untuk biosecurity untuk mengurangi risiko kemasukan penyakit dari luar. Tidak cuma antrak tapi lain-lain juga. Nah kalau antrak tadi sudah saya sebut bahwa kalau memang itu berdekatan dengan lokasi yang positif antrak, memang sebaiknya divaksin semua untuk menimbulkan ketahanan tubuh sehingga nanti kalau ada antrak masuk pun dia sudah kebal. Berarti harus hati-hati banget ya Iya. Mas. Awas aja kalau habis ini Denayu nggak dibolehin masuk kandang. Tapi emang sih pasti nanti Mas Bro bakal mengurangi Den Ayu keluar masuk kandang, soalnya kan Den Ayu sering ke Australia, takutnya nanti bawa virus dari Australia, wah satu kandang kena antraks semua, waduh nyonya marah besar dong ke Mas Barep. Ya Allah, kenapa sih Mas Barep tuh kok jahat banget sama Denayu, kayak buruk banget Denayu di matanya Mas Barep. Enggak gitu Den, kan Mas
Mas Barep antisipasi kata bapaknya tadi. Den Ayu mudeng gak sih? Kan Mas Barep kan takut kalau dimarahin nyonya. Ya. Kalau Den Ayu mah udah biasa cerewet sama Mas Barep, maido sama Oke, mulai besok Den Ayu mau jadi pendiam ya. Habis ini. Biarin. Biar nanti Mas Barep merasa kesepian gak ada Den Ayu di kehidupan Mas Barep. Jahat. Kamu doain aku sakit gigi ya? Ya udah deh nggak jadi pendiam deh. Obat sakit gigi itu mahal nih. Takut. Oh iya, makanya itu Den. tadi kan udah ngebahas Balai Besar Veteriner Wates. Iya, betul sekali. Nah, itu tuh ada websitenya nggak sih Pak? Ada, jadi pakai kata kunci Balai Besar Veteriner Wates itu otomatis nanti akan terbuka. Mudah sekali, di situ banyak informasi di situ tentang karya tulis, tentang apa, banyak sekali informasi tentang kita ya. Banyak sekali informasi yang bisa dilihat dari website kita. Karena kita juga cukup aktif untuk melakukan update-update berita ataupun apa di website kita. Bahkan tidak cuma website, kita juga Instagram ada, kemudian YouTube ada. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih ke penonton biar Nah, tahu ini iya loh dong. Balai Besar Veteriner Wates. Jadi itu biar tahu Den, nggak kalau nggak cuman aktif di Google aja, nggak di sosmed-sosmed yang biasa, di Instagram ada, di Facebook tadi juga ada ya Pak, banyak sekali loh Den bisa dijangkau. Jadi nggak perlu kalau misal kok pengen di rumah aja tapi pengen tahu informasi tentang Balai Besar Veteriner Wates ya, mending buka HP aja. Iya, cari di IG, cari di Iyalah. YouTube gitu. Mungkin bisa dikasih tahu Pak Instagramnya apa, sama sosial medianya itu apa aja. Itu semua tersedia di website, jadi di website buka aja Balai Besar Veteriner Wates, di situ ada informasi Instagramnya namanya apa, terus YouTube-nya apa. YouTube juga ada kita, kemudian di Facebook juga ada, bisa dilihat di situ semua. Memang saya nggak terlalu hafal tapi ada di situ semua. Jadi kalau saya pas lupa juga tinggal buka aja situ, sudah ada semua informasi. Iya, pokoknya teman-teman yang mau cari tahu nih tentang Balai Besar Veteriner Wates itu bisa cari di Google dengan keyword Balai Besar Veteriner Wates gitu. Iya. Sama sosial medianya. Ya, betul. Mm-mm. Oh iya Pak, kalau apa ya Pak, kalau misal Den Ayu nih Pak sama Mas Barep pengen main ke Balai Besar Veteriner Wates tuh boleh gak sih Pak? Boleh sekali, silahkan di sana untuk kita punya ruang publik ya. Jadi masuk BV itu ada ruang publik itu, dia masuk ke situ bisa tanya-tanya apa saja tentang penyakit silahkan. Tanyanya ya penyakit aja. Bahkan kita juga banyak siswa-siswa yang di sana training ataupun magang ya cukup banyak. Tapi tentunya kalau seperti itu harus mengajukan tertulis yang nanti akan kita setuju atau tidak. Nah kadang-kadang tidak setuju itu bukan tidak setuju tapi karena terlalu banyak yang lagi magang di sana sehingga untuk ditunda waktunya. Bahkan orang-orang skripsi dari S1 sampai S3 juga ada karena kita punya sequencing ya, itu sehingga itu bisa di banyak yang S3 yang juga penelitian di situ. Ya, jadi silahkan nanti kalau dari sekolah, baik dari sekolah kejuruan maupun dari universitas, itu untuk bisa magang di tempat kita siap untuk melayani. Menarik sih Mas, sampai S2, Baik S3 sekali tuh ya. dateng loh Mas buat penelitian gitu di sana. Apa sih cuman dayanya Mas Barep tuh cuman ST. ST. Profesor Doktor Mas Barep. Nanti ya Mas, ya kan kita kan nggak tahu masa depannya orang tuh gimana Mas. Siapa tahu nanti bisa jadi dokter hewan Mas Barep MP. Menarik juga ya Den, tapi kayaknya susah Den Ayu. Nggak ada yang susah di dunia ini Mas. Terus
Gimana dong? Pokoknya kita itu harus selalu berusaha gitu loh Mas. Jangan gampang putus asa. Iya wis iya, tapi kan Mas Baru kan cuman kehidupannya di kandang, di ladang, di sawah. Kayaknya Mas Barep tuh harus cari motivasi-motivasi gitu deh di Google. Iya wis, nanti kapan-kapan tak Mas Baru punya motivasinya biar tersalurkan, mimpinya tersalurkan. Iya, betul Den. banget. Mas, inget Iya. nggak sih? Kenapa? Tuh kan, Ya kita tuh apa kenapa sih tinggal nggak pernah ngomong aja selalu udah. sepemikiran gitu loh. Mas Barep tuh tahu kan jargon kita itu apa? Nah itu kok baru ngasih ini. Kapasitas otaknya berapa MB sih ini sih? Coba ditimbang dulu bisa gak sih Den? Boleh, sini. Enggak dong. Ya mending kita langsung kasih unjuk jargon kita Mas. Iya wis, cepet. Oh cepet, kamu lah. Iya. Ya, ayo. Cangkir tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Bapaknya diajarin dong, Oh iya Den, Mas, biar maaf gak kaku. Mas. Wah, Ya, nggak peka ini. Coba ulang lagi. Ini ya Pak, cangkir tani nanti jargonnya Berbincang, berpikir, pertanian. Oke. Ya. Ayo ulangin Ayo. lagi pelan-pelan aja biar bapaknya Iya, bisa, Mas. biar kompak. Cangkir tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Wah mantap tuh Den, kasih plus dulu dong Den. Yeay.